Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Kak Nita di channel Pen Mathematics. Channel yang membahas materi dan soal-soal matematika. Kali ini kita masih belajar materi himpunan. Khususnya di bagian ini kita akan belajar diagram Venn, himpunan bagian dan kesamaan himpunan. Tapi sebelum lanjut, subscribe dulu ya bagi yang belum subscribe. Kemudian aktifkan logo loncengnya. Terima kasih. Kita masuk yang bagian G, diagram Venn. Apa itu diagram Venn? Diagram Venn itu adalah himpunan yang dinyatakan dalam bentuk gambar yang diperkenalkan oleh pakar matematika Inggris yang bernama John Venn. Kita masuk ke contoh. Buatlah diagram Venn dari himpunan berikut. Himpunan semestanya ini beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian himpunan A beranggotakan 4 dan 5. Dan himpunan B beranggotakan 1, 3, dan 6. Nah, sebelum kita menggambar himpunan ini pada diagram Venn, kita harus lihat dulu apakah antara himpunan A dan himpunan B mempunyai anggota yang sama. Jika dia tidak mempunyai anggota yang sama, maka himpunannya saling terpisah atau dinamakan himpunan yang saling lepas. Tapi jika ada anggota yang sama, maka dia nanti himpunannya akan mempunyai irisan. Seperti itu ya. Baik, karena himpunan A dan himpunan B tidak mempunyai anggota yang sama, maka himpunan A dan B merupakan himpunan yang saling lepas. Kita gambar pada diagram Venn. Di sudut sini adalah semesta, kemudian kita gambar lingkaran yang merupakan himpunan A dan yang merupakan himpunan B. Himpunan A beranggotakan 4 dan 5, kita tulis 4 dan 5. Kemudian himpunan B beranggotakan 1, 3, dan 6. Nah, dari himpunan S yang belum ditulis pada diagram Venn adalah 2 dan 7. Maka 2 dan 7 ini letaknya di luar himpunan A dan B. Jadi kita tulis 2 dan 7. Ini adalah penyajian diagram Venn dari contoh ini. Bisa ya? Kita masuk ke contoh selanjutnya. Buatlah diagram Venn dari himpunan berikut. Himpunan semestanya adalah 1, 2, 3 sampai 10. Kemudian himpunan C anggotanya adalah 2, 3, 5, dan 7. Dan himpunan D beranggotakan 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, kita lihat lagi antara himpunan C dan himpunan D mempunyai anggota yang sama atau tidak. Jadi kita lihat, karena dia mempunyai anggota yang sama, maka kedua himpunan ini merupakan saling beririsan. Maka, jadi kita gambar di diagram Venn. Seperti biasa, di sini adalah S. Nah, kita gambarkan himpunan C. Nah, anggota yang sama berada di tengah ini 3, 5, dan 7. Kemudian anggota C yang belum ditulis adalah 2. 2 berada di sini di himpunan C. Kemudian 1 dan 9 berada di himpunan D. 1 dan 9. Nah, berarti ini kan himpunan semestanya 1 sampai 10 ya. Berarti yang belum ditulis adalah 4, 6, 8, dan 10. Maka 4, 6, 8, dan 10 ini kita tulis di luar. 4, 6, 8, dan 10. Ini adalah diagram Venn dari contoh kedua ini. Baik, kita masuk ke himpunan bagian. Suatu himpunan B merupakan himpunan bagian dari himpunan A apabila
semua anggota himpunan B termuat di dalam himpunan A. Notasinya B termuat di A atau dibaca B subset A. Nah, contohnya misalkan ada himpunan K beranggotakan 1, 2, 3 dan himpunan B beranggotakan 1 dan 2. Maka himpunan B ini merupakan himpunan bagian dari himpunan K karena semua anggota himpunan B berada pada himpunan K. Kita masuk ke himpunan kuasa yang bagian I. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan-himpunan bagian dari A yang dilambangkan dengan PA. Nah, contohnya misalkan kita punya himpunan A 1, 2, dan 3. Himpunan bagiannya adalah yang beranggotakan kesemuanya ini 1, 2, dan 3. Terus kita hilangkan satu-satu angka, mencari himpunan bagiannya, berarti beranggotakan 1 dan 2. Selanjutnya, berarti sekarang kita hilangkan 2, berarti 1 dan 3. Dan kita hilangkan lagi 1, berarti beranggotakan 2 dan 3. Selanjutnya yang beranggotakan 1, 1. Yaitu 1, yang anggotanya 1 lagi ada 2 saja anggotanya, dan 3 saja. Yang terakhir adalah himpunan kosong. Himpunan kosong ini merupakan himpunan bagian dari semua himpunan. Jadi banyaknya himpunan kuasa dari himpunan A ini disimbolkan dengan N PA ini ada 8. Kalau ditanyakan apa saja himpunan bagiannya, jadi ditulis semua. PA ini adalah 1, 2, 3, kemudian 1, 2, 1, 3, 2 dan 3 anggotanya, kemudian beranggotakan 1, beranggotakan 2. Intinya ini semua yang ditulis ya. Beranggotakan 3 dan beranggotakan dan himpunan kosong. Jadi untuk menentukan banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan, maka rumusnya itu adalah N PA. Ini rumusnya adalah 2 berpangkat N. N itu adalah banyak anggotanya ini. Jadi dalam kasus ini, maka ini hasilnya adalah 2 berpangkat 3. 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 2 kali 2, hasilnya 8. Selanjutnya, misalkan nanti ada himpunan B beranggotakan 4, misalkan di sini A, B, C, dan D. Untuk menentukan banyaknya himpunan bagiannya berarti N PB ini adalah 2 berpangkat N. N-nya itu adalah, ini kan ada 4 ya, berarti 2 berpangkat 4. 2 berpangkat 4 itu berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini hasilnya 16, seperti itu. Baik, kita masuk ke kesamaan himpunan. Dua himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika A subset B dan B subset A. Jadi dia hanya akan sama jika semua anggotanya sama. Misalkan himpunan A itu adalah himpunan huruf penyusun matematika. Matematika.
Kemudian berarti kita punya himpunan A-nya itu adalah anggotanya M, A, T, E. M kan sudah ada, jadi tidak usah ditulis 2 kali. A juga sudah ditulis, jadi tidak ditulis lagi. T juga sudah, yang belum I dan K. Misalkan kita punya himpunan B, himpunan huruf penyusun tematik. Tematik. Jadi B itu anggotanya adalah T, E, M, A, T sudah ditulis, tidak usah lagi, I, dan K. Jadi kita lihat antara himpunan A dan himpunan B sama semua ya. Coba ada T juga, ada M, ada E, ada A, ada I, dan ada K. Jadi himpunan A dan himpunan B dikatakan sama. Masuk ke yang bagian J, himpunan yang ekivalen. Jika banyaknya anggota himpunan A sama dengan banyaknya anggota himpunan B, maka himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B. Contoh, kita punya himpunan A, misalkan anggotanya itu adalah 2, 4, 6, dan 8. Kemudian himpunan B beranggotakan A, B, C, dan D. Nah, kita lihat banyaknya anggota himpunan A sama dengan ada 1, 2, 3, 4. Dan banyaknya anggota himpunan B sama dengan 1, 2, 3, dan 4 juga. Maka himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika teman-teman atau adik-adik suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like-nya dan share video ini agar semakin banyak yang tahu. Sampai jumpa lagi.